tungguin videonya ya guys. Bye bye. Saya bersama salah satu pengurus Masjid Raya Kota Binjai. Saya akan bertanya tentang yang pertama itu, kapan masjid ini didirikan dan siapa yang pertama kali membangunnya? Masjid ini pertama kali didirikan tahun 1887 oleh Sultan Musa, yaitu salah satu kesultanan yang ada di Langkat juga, sama tuh dengan Masjid Raya Ajiji di Langkat. Jadi peletakan batu pertamanya sekitar tahun 1887 dan selesai dibangun sekitar tahun 1902. 1902. Itu pertanyaan kedua bang, kenapa masjid ini dibangun? Karena dulu kan Kesultanan Langkat gencar membangun masjid kan, jadi dibangunlah di Binjai satu dan di Langkat juga. Pertanyaan ketiga bang, apakah ada tokoh-tokoh yang berpengaruh terlibat dalam pembangunan masjid ini? Kalau tokoh-tokoh tidak ada, karena ini murni dibangun oleh Sultan Musa, Sultan Langkat. Jadi masjid ini murni dari Kesultanan Langkat. Hanya mungkin nanti menara yang dibangun oleh tokoh-tokoh, tapi pun itu kan sekitar tahun 2006, tahun 2000-an. Pertanyaan keempat bang, apakah ada peristiwa penting yang pernah terjadi di masjid ini sejak pendiriannya? Kalau peristiwa penting sejauh ini nggak ada, karena ya layaknya masjid-masjid pada umumnya kita di sini melaksanakan sholat Id, baik itu sholat raya Idul Adha juga, dan kita melaksanakan pemotongan kurban dan lain-lain. Kalau untuk acara-acara penting saya rasa tidak, sama semua. Pertanyaan kelima bang, apakah masjid ini memiliki keunikan atau ciri khas tertentu? Kalau untuk keunikan dan ciri khas tertentu, ya tentu, karena kan ini salah satu cagar budaya yang ada di Sumatera Utara. Jadi bangunan dalamnya ini dari tiang-tiangnya, dari mimbarnya, dari atapnya, kubahnya, itu semua masih dijaga ke orisinilannya atau dari awal berdiri. Hanya saja nanti pada saat di atas, kubah yang di atas tuh udah dilapisin warna putih, nggak warna hijau lagi, karena dia kemarin kan sempat bocor gitu. Jadi status cagar budaya ini selaku pengurus tidak bisa asal-asal untuk melakukan renovasi seperti itu. Pertanyaan keenam bang, masjid sudah berapa kali mengalami renovasi sejak dibangun? Masjid ini tidak hanya sekitar 2 kali dilakukan renovasi, yaitu pelebaran masjid kemarin itu sekitar tahun 2000-an. Jadi teras masjid kita lebarkan, di dalamnya tidak pernah ada kita ganggu gugat, hanya dicat, hanya dipasang karpet, dan bahkan tehel-tehelnya juga masih asli bawaan. Paling kita ubah di kamar mandi dan kita bangun menara di luar. Pertanyaan ketujuh bang, bagaimana peran masjid ini dalam menyebarkan ajaran Islam di daerah Binjai ini? Peran masjid ini cukup sentral karena salah satu ini kan masjid yang tertua Kota Binjai, bahkan mungkin kalau saya lihat sejarahnya lebih tua mungkin daripada Masjid Raya Kota Medan. Jadi dari dulu inilah tempat berkumpulnya anak-anak untuk ngaji di sebelah, dan tempat berkumpulnya para ulama, pengajian-pengajian yang ada di Kota Binjai yang udah umurnya mungkin 100-an tahun. Di masjid inilah berkumpulnya. Jadi peran masjid ini untuk menyiarkan agama Islam sangat sentral di Kota Binjai. Pertanyaan ke-8 bang, apa kontribusi khusus dari masjid ini dalam pelestarian budaya Islam di sekitar? Kontribusi khusus ya halnya ya basic aja, nggak ada yang kontribusi yang sebagaimana. Hanya saja kita untuk melestarikan Islam itu ya dibangun dari SDM-nya, dibangun dari pengajian-pengajiannya, dibangun dari kerukunan antar pengurus dan jamaahnya, seperti itu. Pertanyaan ke-9, adakah peninggalan bersejarah di dalam satu sekitar atau masjid yang masih dilestarikan? Ya peninggalannya jauh banyak, karena kan seperti yang saya bilang tadi, tiang-tiangnya semua masih ori. Mimbarnya juga masih dalam bawaan asli, tidak pernah diganggu gugat, hanya saja dicat, dan bahkan kubahnya yang berwarna hijau nanti bisa dilihat di atas itu juga masih asli.
Pertanyaan ke-10 Bang, apakah masjid ini memiliki program yang melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan sosial atau keagamaan? Masjid Raya Kota Binjai saat ini sering melakukan bantuan ke masjid-masjid atau ke musola-musola yang uang kasnya minim. Misalnya ada pembangunan ini butuh ini. Kita selalu memberi bantuan seperti uang tunai untuk mungkin ada masjid yang butuh mau beli ampli atau masjid mau renovasi, atau kita belikan amplifier baru, atau kita belikan apa. Jadi selama ini karena kita juga menjaga uang kas dengan baik, jadi uang kas itu selalu kita pergunakan untuk membantu masjid-masjid yang mana baru saja direnovasi, atau mungkin kayak ada siswa yang berprestasi, ingin kuliah, ingin bantuan masjid ini, kami selalu bantu. Misalnya kayak dia mau pergi ke ada beasiswa ke Arab, dia tidak butuh biaya, tidak punya biaya, kita selalu bantu. Pertanyaan ke-11 Bang, apakah ada rencana untuk menjaga atau mengembangkan masjid ini sebagai warisan sejarah? Mengembangkan masjid ini sebagai warisan sejarah adalah hal yang wajib, baik dari pengurus maupun pemerintah. Jadi masjid ini bakal terus dijaga dengan baik sebagai warisan sejarah, terutama di Kota Binjai, yang mana masjid ini sudah sangat-sangat tua, sudah berumur ratusan tahun. Kita harus jaga kelestariannya dengan baik, mau dijaga dari luar, dalam, dan sebagainya. Lanjut Bang, pertanyaan ke-12, fasilitas apa saja yang tersedia di Masjid Agung Binjai untuk mendukung kenyamanan jamaah? Fasilitas yang tersedia di Masjid Raya Binjai ya layaknya hal-hal di pada umumnya. Kita juga menyediakan air minum gratis, kita menyediakan ya pendingin ruangan yang cukup banyak ini. Jadi sewaktu sholat kenyamanan itu didapat kepada jamaah. Setiap Jumat juga banyak makanan gratis, baik itu dari donatur maupun dari masjid, seperti itu. Lanjut Bang, pertanyaan terakhir, apakah ada program khusus untuk memperkenalkan sejarah dan nilai-nilai keagamaan kepada generasi muda? Program khususnya sejauh ini nggak ada, ya tapi kita harapkan sebagai generasi muda nanti, generasi milenial, generasi Gen Z, pahamlah akan sejarah di mana-mana pun lokasinya, karena kita tahu sejarah ini kan perlu untuk dijaga, sejarah ini perlu untuk diwarisi. Jadi alangkah baiknya kita sama-sama berjibaku untuk menjaga sejarah, untuk mengetahui sejarah, untuk lebih meluaskan sejarah. Seperti itu. Jadi masjid ini dibangun pertama kali oleh Sultan Langkat Tuanku Haji Musa Al-Khalid yang meletakkan batu pertamanya pada tahun 1887 Hijriah di Binjai. Masjid ini memiliki arsitektur perpaduan antara budaya Melayu dan Arab. Namun budaya Melayunya sangat melekat pada Masjid Raya Kota Binjai ini. Namun, pembangunan masjid ini tidak selesai di masa Sultan Tengku Haji Musa, dilanjutkan dan diresmikan oleh Sultan Abdul Aziz pada tahun 1890 Hijriah, dan masjid ini belum pernah sama sekali direnovasi sejak tahun masjid ini dibangun. Pada tahun 2021, Masjid Raya Binjai ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Wali Kota Binjai, Amir Hamzah. Penetapan tersebut tertuang di dalam keputusan Wali Kota Binjai nomor 188 sampai 145 per 123 per keputusan tahun 2021. Jadi, Masjid Raya Kota Binjai ini jauh lebih tua daripada Masjid Haji di Kota Tanjung Pur.